time. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah dari kelompok 6, disusun oleh Safti Ulfatun Nadliyah, Kifari Wulandari Utami, serta Muhammad Alfan Laswardi. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Latar belakang awal kebangkitan dinasti Bani Abbasiyah ditandai dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan untuk melawan kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Andalusia Spanyol pada masa kekuasaan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan perlawanan untuk melawan kekuasaan dinasti Bani Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh diantaranya Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbas yang menjadikan kota Kufa sebagai pusat kegiatan perlawanan. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat kelas 2. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh dinasti Bani Umayyah. Kelahiran Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi adalah peran besar bagi keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Bani Abbasiyah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam perang Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Berdiri Bani Abbasiyah selama 505 tahun dan diperintah oleh 37 khalifah. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rashid. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 4 tahun. Akan tetapi, beliau mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril. Keberhasilan Abu Abbas menaklukkan Bani Umayyah ternyata mendapat dukungan dari Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim adalah relawan yang berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah. Pergolakan politik pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Di sisi lain, kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Dinasti ini telah memberikan peluang yang cukup besar kepada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis seperti jabatan wazir. Dengan demikian, pengaruh Persia semakin signifikan dalam tatanan kehidupan politik pada masa itu. Masa keemasan Bani Abbasiyah. Selama Abbasiyah berkuasa, politik dan struktur pemerintahannya berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola politik itu, para sejarawan membagi masa Bani Abbas menjadi 5 periode. 1. Periode pertama 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai 230 Hijriah atau 847 Masehi disebut juga dengan periode pengaruh Persia. 2. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama.
ketiga periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa kekuasaan Bani Buwai atau periode Persia kedua. 4. Periode keempat 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk atau periode Turki kedua. Periode kelima 590 Hijriah atau 1994 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa kekuasaan hanya berada di kota Baghdad dan berakhir dengan jatuhnya kekuasaan ke tentara Mongol. Pada masa pertama inilah Bani Abbas mencapai puncak keemasan dan kejayaannya. Banyak penerjemahan dilakukan besar-besaran pada periode ini, sehingga hasanah keilmuan dan kebudayaan Islam menjadi kuat dan tak tertandingi. Namun, pada periode selanjutnya kualitas pemerintahan dan penguasa mulai menurun sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk melengsarkan Bani Abbas secara perlahan. Kekhalifahan mencapai masa emasnya di masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini perkembangan hasanah, keilmuan dan kebudayaan mencapai puncaknya. Dari kejayaan ini Harun ar-Rasyid mulai mendirikan banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, dan farmasi. Pada masa ini, negara Islam menduduki peringkat terkuat dan tak tertandingi. Bahkan pada masa Al-Ma'mun didirikanlah sebuah pusat kajian ilmu dan penerjemahan yang bernama Bait al-Hikmah. Pada masa inilah Baghdad menjadi pusat kajian ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan. Periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan termasuk sains. Kemajuan peradaban dan kultur pada zaman ini bukan hanya identik dengan masa keemasan Islam, akan tetapi era ini mengukur dengan kegemilangan dalam kemajuan peradaban dunia. Semasa dinasti Umayyah, kegiatan dan aktivitas nalar ilmu yang ditanam itu berkembang pesat yang mencapai puncaknya pada era Abbasiyah. Sebelum dinasti Abbasiyah, para ulama memelihara dan mentransfer ilmu mereka melalui hafalan atau lembaran-lembaran yang tidak teratur. Pusat kegiatan dunia Islam selalu bermuara pada masjid. Masjid dijadikan center of education. Pada dinasti Abbasiyah ini mulai adanya pengembangan keilmuan dan teknologi diarahkan ke dalam ma'had, menulis hadis, fikih, tafsir, dan banyak buku dari berbagai bahasa Arab dan menjadi buku-buku yang disusun secara sistematis. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu secara garis besarnya terjadi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ilmu nakliyah. Di antara ilmu-ilmu nakliyah tersebut yang berkembang pesat pada masa ini adalah sebagai berikut. A. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir mengalami perkembangan yang pesat dalam masa ini. Hal ini terlihat dengan munculnya dua aliran dalam ilmu tafsir, yaitu aliran tafsir Bi al-Mansur dan tafsir Bi ar-Razi. Aliran pertama lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sedangkan aliran yang kedua lebih banyak berpijak pada logika daripada nas. Metode kedua ini nampaknya banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ilmu
akliyah atau ilmu pengetahuan umum. Selain ilmu nakliyah, pada masa ini juga berkembang ilmu pengetahuan seperti yang pertama, filsafat. Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmum adalah khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah yang concern terhadap filsafat, terutama filsafat Aristoteles dan Plato. Mereka mengadakan hubungan kerjasama dengan raja-raja dari Bizantium dengan pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sudah eksis dalam sejarah peradaban umat Islam sejak masa dinasti Umayyah. Hal ini terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran di Yudhisapur dan Haran. Akan tetapi, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu kedokteran tidak begitu berkembang. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ini mulai menunjukkan demikian maju, terutama setelah George Bakitsho, seorang dokter dari Yudhisapur, berhasil mengobati Khalifah Al-Mansur sampai sembuh. Akibatnya, perhatian khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah bertambah terhadap ilmu kedokteran ini serta mendorong para ulama dan ilmuwan untuk mendalaminya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari bab kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.